Halo brother dan sister, balik lagi channel gue Eternal Beast bareng gue Randy di sini. Dan di video kali ini kita masuk segmen baru ya. Gue ada segmen baru yaitu segmen underrated diecast. Nah, di segmen ini gue akan bahas diecast keren tapi kurang dilirik nih sama teman-teman kolektor. Nah, diecastnya apa? Kali ini gue akan bahas salah satu diecast dari Hot Wheels, yaitu diecast American Muscle Car ya. Jadi diecast yang gue akan bahas ini adalah diecast yang punya value bagus, punya desain bagus, dan layak banget untuk dikoleksi nih. Dan bisa jadi alternatif teman-teman buat koleksi diecast ini ya, untuk jadi fokusan baru lah, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa diklik komen, like, dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banget, dukungan kalian luar biasa, keren. Oke guys, jadi sekarang di depan gue udah ada satu diecast nih dari Hot Wheels. Namanya itu adalah 66 Supernova ya. Jadi ini salah satu diecast underrated menurut gue. Jadi menurut gue ini menurut opini gue ya, dia itu diecast yang kurang dilirik sama kolektor. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang koleksi muscle car, ini tuh item wajib banget untuk dikoleksi ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya castingan ini dia itu nggak ada. Belum pernah ada keluar di seri regulernya. Jadi dia baru ada 9 varian, dan ke 9 variannya itu adalah varian premium atau enggak dia keluar di seri RLC. Ini keluar di seri RLC dan juga keluar di seri convention guys. Jadi ini benar-benar keren banget ya. Dan untuk harganya gimana nih? Nanti kita akan bahas satu-satu mulai dari harga, value-nya, dan desainnya ya kayak gimana ya. Jadi buat teman-teman, karena sekarang ini gue banyak lihat ada beberapa teman-teman yang bikin atau bahas konten tentang CV Bel Air Geyser ya. Apalagi kan CV Bel Air Geyser sekarang tuh sempet naik banget tuh dari beberapa tahun lalu sampai sekarang. Dan terakhir kali ini keluar yang blonde ya. Habis yang blonde terus keluar lagi yang seri Boulevardnya. Jadi harganya benar-benar udah gila banget. Dan ini menurut gue cocok banget jadi alternatif buat teman-teman yang pengen koleksi Geyser tapi budgetnya masih belum nyampe untuk di blonde dan kawan-kawannya. Jadi menurut gue ini salah satu alternatif yang cocok banget buat pengganti fokusan teman-teman yang pengen koleksi Geyser tapi masih belum kesampai nih sampai sekarang nih. Nah, sebelum gue lulus yang ini, gue akan tunjukin satu lagi karena gue punya satu yang udah gue lulus, yaitu yang ini guys. Ini adalah 66 Supernova Black Hole Racing ya, dari seri tim Transport. Dan itu barengan sama Retrorik kemarin guys, yang tim transportnya. Oke, dan ini dia diecastnya kayak gini. Si Supernova ini juga menurut gue ya desainnya cakep ya. Kita lihat dari samping sini, dia tuh punya body yang lurus dan menurut gue lumayan proporsional. Tapi dia didesain dengan ban drag nih. Untuk yang seri tim transport ini itu semua warnanya hitam. Di sini ada tulisan Black Hole Racing. Black Hole Racing ini adalah sponsor yang mungkin tim balap gitu. Terus di sini ada tulisan 66 terus ada Chevrolet-nya juga. Jadi sama-sama Chevrolet nih. Kalau mau dibandingin sama Geyser sih sama-sama Chevrolet. Dan ini ada ban karet ya. Tamponya itu tampo Goodyear. Jadi cakep banget ini ada tampo Goodyear-nya di sini. Terus ban depannya memang lebih kecil karena ini memang untuk drag. Dan detailing dari si castingan ini di belakangnya tuh kayak gini. Ini untuk detailnya di belakang dia ada tulisan logo Moon Eye di sini kecil. Terus ada detail dari lampu belakangnya juga ya di sini. Terus di atasnya ini ada kayak apa nih? Tampo titik 2 gini, kecil sih. Tapi oke lah menurutku keren juga. Dan ini di depannya detailnya kayak gini. Ada dapat detail lampu juga di sini kiri kanan, dan mesinnya juga nongol nih. Khas banget sama mobil drag ya. Mobil muscle car drag tuh biasanya dia nongol kayak gini nih mesinnya ini, yang udah ya. Kayak Dodge Charger atau si Geyser atau yang lain-lain. Oke. Dan menurut gue ini kenapa layak banget untuk dikoleksi sebenarnya ya karena itu tadi yang gue bilang, dia baru ada 9 varian dan semuanya itu varian premium ya atau super premium. Jadi menurut gue untuk nilai investasinya atau value-nya itu masih ada banget guys. Karena mungkin ya menurut gue ini belum terlalu dilirik sama teman-teman kolektor.
karena kalau dia dilirik terus jadi kayak geser, ini harganya udah gue nggak tahu kayak gimana lagi, mungkin akan naik juga ya. Itu opini gue sih kayak gitu. Jadi kali ini ya menurut gue ini salah satu diecast underrated atau yang belum terlalu dilirik sama teman kolektor yang layak banget untuk dikoleksi nih. Salah satunya nih si CV Supernova. Dan kita akan lihat yang salah satu variannya lagi. Ini varian ke 7 kalau nggak salah ya. Ini ke 7 dan ini yang ke 6 kalau nggak salah. Dan ini dari seri Cult Culture Dragstrip Demons. Ini guys, ini serinya Cult Culture Dragstrip Demon, dimana dia di sini barengan sama si CV Bel Air Gazer yang hijau nih. Terus ada juga 63 CV Nova, Dots Coronet, Mercury Comet, Cyclone, sama si 66 Supernova. Dan untuk si Supernova ini, dia harganya itu di urutan nomor 2 setelah Gazer. Gazer ini kan harganya sekitar 200-an ya, dan dia masih stabil di angka 100-120 ribuan. Kalau yang ini di online itu mulai dari 50-75 ribu. Gue udah ngecek sih kemarin di pasaran sekitar segituan nih harganya ya. Jadi menurut gue ini value-nya masih ada. Dan mungkin beberapa waktu lagi dia akan tetap stabil harganya atau mungkin cenderung naik meskipun dikit ya dibanding Gazer ya. Karena Gazer benar-benar lagi booming banget kan beberapa tahun ini. Gitu guys. Jadi nggak ada salahnya kalau menurut gue si 66 Supernova ini juga dikoleksi atau bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk koleksi si Supernova ini. Sekarang kita los bareng-bareng ya, kita mau lihat gimana detailnya dari si Supernova dari seri Dragstrip Demon ini guys. Ini gue udah bawa cutter. Seperti biasa ya, kita akan lus dari bawah karena cupnya gue nggak mau rusak ya. Gue demen sih sama artworknya, sama desain gambarnya. Sedikit informasi, dan ini lagi-lagi barangnya gue dapat di lelangan Ria ya, yang kemarin gue dapat Civic EG, gue juga dapat ini masih ada kode lelangannya, dan gue dapat di harga berapa ya, kalau nggak salah di harga 100 ribuan deh, gue lupa inget ya ini. Oke, ini kita keluarin aja langsung si diecastnya. Kita lihat di sini dari samping dia punya detail kayak gini nih, ada tulisan Supernova-nya. Terus ada sponsor-sponsor kayak Moon Eye juga ada di sini ya. Terus di sini ada tampo kayak asap lurus gini, keren. Dan di sini itu ada tulisan Larry Wood. Mungkin dia yang desain nih, si Om Larry Wood yang desain nih mobilnya ya. Terus di bannya lagi-lagi ada tampo Goodyear. Jadi benar-benar cakep sih. Dan di depannya polos, bannya kecil karena ini mobil drag. Nah, bagian depan kita dapat lagi detailing lampu di sini, dan di bagian mesin depannya ada, terus di sini juga ada lampunya, detailnya. Dan sama ya sampingnya sini ada tulisan 50 di sini, terus ada tulisan juga di sini AAGS ya, bukan GGS ya, ganteng-ganteng serigala bukan. Ini AAGS, gue nggak gitu ngerti apa artinya. Tapi ini kode yang pasti, dan di belakangnya ada logo dari Chevrolet sama detail lampu belakang. Oke, dan di sini ada detail lampu belakang sama logo Chevrolet. Dan base-nya tentu aja base besi, ban karet. Ini kalau kita sandingin dua-duanya, itu cakep banget. Kalau menurut gue sih ini keren banget ya. Untuk kelas muscle car dia tuh bagus banget sih kalau menurut gua. Dan bobotnya benar-benar berat banget, padat banget. Kalau jet sekilas dari depan tuh kayak Dodge Charger ya. Jadi desainnya dapat gagahnya, dapat sportnya, khas American muscle-nya. Tuh, yang hitam ini catnya dia Dove, yang biru ini dia catnya glossy ya. So jadi menurut gua ini adalah diecast yang kurang dilirik, tapi punya value dan punya desain yang bagus guys. Jadi ya mungkin ini bisa jadi salah satu opsi atau ya jadi referensi wishlist kalian untuk nentuin fokusan nih kalau belum ada yang punya fokusan muscle car ya.
Dan kalau mau dibandingin sama Geser bisa juga. Ini perbandingannya sama Geser, kebetulan gue cuma punya Geser yang Pro and Chrome. Untuk bodinya Supernova lebih panjang, agak lebih kurus, kalau si Geser agak lebih lebar nih. Terus kalau Supernova dia lebih proporsional aja kalau gue lihat ya, lebih manis sih, itu menurut gue pribadi sih. Kalau Geser dia agak cungkring sedikit naik ke atas untuk ban depannya, tapi tetap keren. Untuk bagian belakangnya kayak gini, perbedaannya sama si Geser menurut gue sih nggak kalah keren lah sama Chevy Bel Air Geser, karena sama-sama dari Chevrolet juga ya. Nah kalau diratain dia akan seperti ini bentuknya. Nah jadi menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue sih sama-sama bagus, sama-sama punya tonjolan di mesinnya kayak rice cooker, ada tonggolannya. Terus sama-sama punya ban drag, sama-sama dari Chevrolet, sama-sama model drag ya. Jadi menurut gue sama-sama bagus sebenarnya, tapi ya kenapa ini kurang dilirik ya gue juga nggak tahu kenapa, karena mungkin yang lagi naik daun si Geser ini sih sebenarnya. Dan kalau yang biru kita lihat dia itu ada roll bar loh di interiornya, dia ada roll bar, kelihatan ya dalam. Kalau yang hitam dia nggak ada sama sekali roll barnya. Ada deng, ada juga nih warna silver roll bar ini, cakep banget sih gitu guys. Jadi menurut gua kalau kita koleksi sih sebenarnya apa ya, kalau ada diecast bagus kayak gini gua akan info ke kalian lagi. Jadi nggak melulu harus yang hot item sih sebenarnya, karena hot item itu kan kadang-kadang musiman ya. Memang sih ada hot item abadi, ada hot item yang tiba-tiba naik daun gitu. Kayak belakangan, beberapa tahun kebelakangan, kayak contohnya RWB itu kan pas dia keluar langsung tiba-tiba boom Porsche. Nah beberapa tipe Porsche jadi ikut naik kayak gitu. Dan ya sebenarnya kalau kita koleksi ya, sebenarnya kalau yang koleksian premium kayak gini yang bagus ya menurut gue kayak gini, itu harganya juga akan stabil sih menurut gue, karena dia juga belum ada regulernya dan kebanyakan itemnya itu premium semua gitu. Oke ya, mungkin kurang lebih video kali ini tuh sampai sini aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi referensi untuk fokusan kalian ya. Dan di next video underrated diecast, gue akan bikin yang versi JDM-nya nih. Ditungguin aja kira-kira diecast-nya apa. Jangan lupa di klik komen, like, dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banget, dukungan kalian luar biasa, sangat berarti buat gue. Oke, gue Randy dari Eternal Beast pamit. God bless, peace, and bye-bye.